Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita di materi pelajaran pendidikan Al-Quran di kelas 6. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi tajwid, yaitu terkait dengan bab 1 membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 96 sampai dengan 110. Adapun di materi bab 1 ini yang terkait dengan ilmu tajwid, kita akan membahas 3 hukum tajwid. Yang pertama yaitu terkait dengan hukum nun sukun atau tanwin. Yang kedua kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang hukum mad, yaitu mad lazim harfi mustaqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, sekalian, kita akan mereview kembali pelajaran kita di kelas 5, yaitu terkait dengan hukum nun sukun atau tanwin. Jadi hukum nun sukun atau tanwin ini telah kita pelajari di kelas 5 sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan review sedikit tentang hukum bacaan tersebut, agar anak-anak sekalian ingat kembali tentang bagaimana cara membaca kalimat atau kata yang mengandung hukum nun sukun atau tanwin. Adapun hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 4 hukum bacaan, di mana ada 1 hukum bacaan yang dibagi kembali menjadi 2 hukum bacaan. Yang pertama, hukum bacaan nun sukun atau tanwin adalah dikenal dengan istilah izhar, yaitu cara pembacaan huruf nun sukunnya atau bunyi n-nya secara jelas. Adapun ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf alif, huruf ha, kha, ain, ghain, dan ha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka dia akan dibaca dengan cara izhar atau jelas. Contoh, nun sukun bertemu dengan alif, man amana. Nun sukun ketemu dengan ghain, min ghillin. Nun sukun ketemu dengan huruf ha, man huwa. Nun sukun ketemu dengan ain, min alaq, dan seterusnya. Jadi nunnya dibaca jelas. Yang kedua adalah hukum idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2, ada yang namanya idgham bil gunnah dan ada idgham bila gunnah. Adapun yang disebut dengan idgham bil gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, ya, nun, mim, waw. Yang dulunya saya sering sebutkan cara mudah menghafal huruf idgham bil gunnah ini adalah dengan mana, waya. Mana, waya, mim, nun, waw, dan ya. Atau ada yang menyingkatnya juga dengan yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Jadi cara bacanya adalah idgham, dilebur, huruf nunnya dilebur, bil gunnah dengan memasukkan dengung. Contoh, faman ya'mal, nun sukunnya hilang menjadi ke huruf ya, tetapi dengan didengung. Faman ya'mal innafa'at mimma min wali. Yang kedua adalah idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, atau yang biasa saya singkat dengan lari. Contohnya adalah nun sukun atau tanwinnya dilebur dengan tanpa dengung, bila gunnah. Min ladunka khairul laka. Yang ketiga adalah hukum ikhfa, yaitu yang kemarin kita sebut dengan ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, huruf ta, dal, ta, qaf, kaf, tha, jim, zai, sin, dan shin. Yang kita bagi menjadi 3, ada ikhfa kubra atau ikhfa besar, ikhfa sughra atau ikhfa kecil, ikhfa usta atau ikhfa sedang, pertengahan. Yang disebut dengan ikhfa itu bacaannya samar, nunnya tidak jelas, tidak dibaca secara jelas. Contohnya adalah apabila nun bertemu dengan ta, anta, alta, ya, min din, nun ketemu dal, atau ketemu dengan
minkum, min qablikum bertemu dengan qaf, bertemu dengan huruf jim misalnya Injil dan seterusnya. Yang terakhir adalah apabila nun sukun itu bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya adalah menjadi huruf iqlab. Iqlab artinya berubah bunyi. Huruf nunnya itu hilang seakan-akan berubah menjadi huruf mim. Contoh, sami'an basira, sami'an basira. Ya, huruf N-nya hilang, hampir menyerupai huruf M. Selanjutnya kita review kembali hukum mim sukun. Kalau tadi nun sukun, sekarang mim sukun. Mim sukun ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Cara bacanya adalah huruf mimnya disamarkan dan didengungkan. Wa ma hum bi kharijin, hum bi, ya, mimnya disamarkan menyerupai hampir ke huruf ba. Hum bi. Yang kedua adalah idgham mutamatsilain, yaitu apabila mim ketemu dengan mim atau biasa disebut dengan idgham mimi. Contohnya adalah anfusihim min, didengungkan, hum anfusihim min, him min. Yang terakhir adalah izhar safawi, yaitu mimnya dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf selain mim atau ba. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Jadi contohnya, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Ya, mimnya dibaca jelas atau izhar. Selanjutnya kita masuk kepada pelajaran inti pada hari ini, yaitu terkait dengan hukum mad lazim harfi. Sebagaimana kita pelajari di kelas sebelumnya, yang disebut dengan mad itu adalah bacaan panjang. Bacaan panjang. Sedangkan yang disebut dengan mad lazim harfi adalah beberapa huruf hijaiyah yang berada di awal surah, dibaca panjang 2 atau 6 harokat. Mad lazim harfi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad lazim harfi musyabba, dan yang kedua adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi terkait dengan mad lazim harfi ini adalah huruf mad yang kita baca panjangnya 2 atau 6 harokat dan berada di awal surah. Dan ciri khasnya adalah membacanya dengan menyebutkan huruf aslinya, artinya huruf tanpa harokat. Hukum bacaan mad lazim harfi musyabba ini biasa dibaca panjang apabila bertemu huruf pada awal surah atau disebut dengan fawatuhus suwar, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf yang termasuk dalam mad lazim harfi musyabba, yang biasa kita singkat dengan naqasa asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Adapun panjang bacaannya adalah 3 alif atau 6 harokat. Yang kedua adalah hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Ini biasa dibaca panjang apabila dia bertemu dengan huruf pada awal surah atau disebut kembali fawatuhus suwar, yaitu ada 5 huruf. Kalau tadi musyabba 8 huruf, naqasa asalukum, sekarang di mukhaffaf itu ada 5 huruf, ha, ya, ta, ha, ra, atau biasa disebut dengan hayun tahur. Bacaan panjangnya adalah 2 harokat, jadi lebih pendek dibanding dengan musyabba tadi. Yuk kita lihat contoh-contoh mad lazim musyabba. Yang pertama, perhatikan huruf yang berwarna hitam, ya, huruf yang berwarna hitam, karena nanti ada huruf yang berwarna merah yang merupakan mad lazim harfi mukhaffaf.
Alif Lam Mim. Nah, lihat ini, di sini ada huruf merah, berarti bukan bagian dari musyabba. Yang bagian musyabba adalah huruf yang berwarna hitam dan harokatnya panjangnya 6 harokat. Jadi seperti alis ini. Hamim Ain Sin Qaf. Alif Lam Mim Sad Qaf Sad Nun. Inilah contoh beberapa bacaan yang mengandung hukum mad lazim harfi musyabba. Selanjutnya contoh mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu huruf hijaiyah yang Bapak warnai dengan warna merah. Contohnya Yasin. Jadi yang muhaffafnya huruf ya-nya saja, sedangkan sin ini adalah huruf musyabba. Alif Lam Mim Ra. Ra-nya itu yang mukhaffaf, 2 harokat. Kaf Ha Ya Ain Sad. Jadi huruf ha dan iya-nya yang mukhaffaf. Tasim Mim. To-nya yang termasuk mukhaffaf, sedangkan 2 ini termasuk musyabba. Hamim. Ya, hanya yang mukhaffaf, mimnya musyabba. Taha. Ta dan ha sama-sama mukhaffaf. Tasin. Ta-nya huruf mukhaffaf, sin-nya huruf musyabba. Alif Lam Ra. Ra-nya mukhaffaf, lamnya itu musyabba. Nah, sekalian, terakhir Bapak berikan tugas kepada kalian, yaitu semoga dapat belajar ditemani ayah bundanya, karena merupakan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa di saat anak-anak sekalian bisa belajar, bisa mengaji Al-Quran ditemani oleh ayah bundanya. Tugasnya adalah silakan kembali diulang, dilancarkan, membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 96, 110 sesuai dengan kaidah tajwid yang telah dipelajari dan tidak perlu dikumpulkan. Niatkan semuanya sebagai sebuah ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah atau jalan bagi kita untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta juga menjadi bagian amal kebaikan buat kedua orang tua kita, buat ayah bunda kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat terus belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali bisa bersama-sama bertemu di kelas di sekolah kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.